Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman yang dengerin podcast kita di pagi, siang ataupun malam hari ini. Kembali lagi di sini, kembali bersama saya Haikal Ilmi Akbar. Di sini saya akan membantu podcast kita yang pastinya bakal seru dan interaktif sekali pada pagi hari ini. Nah, di sini udah hadir banget pembicara yang pastinya keren banget dan akan memaparkan topik yang pastinya matters dan penting banget buat teman-teman semuanya yang ada di rumah ya teman-teman. Di sini ada Pak Dadang Budi Aji nih. Nah sebelum kita kenalan, di sini aku mau kenalin diri terlebih dahulu. Nama aku Haikal Ya, Akbar. Di sini aku sebagai pemandu podcast kita dan di sini udah ada narasumber kita Pak Dadang Budi Aji. Mungkin Pak Dadang bisa langsung kenalin dirinya Pak. ya, nama saya Dadang. Saya kelahiran Bandung. Tadi sempat kenalan juga sama Kang Haikal. Ternyata pernah di Cianjur, sama saya juga pernah di Cianjur gitu ya. Iya. Cuma saya generasi kolonial. Kalau Kang Haikal sama Kang Adit itu kan milenial. Beda, terpautnya juga jauh banget gitu ya. Saat ini saya kerja di industri manufaktur ya, di bidang aparel ya, garment lah gitu ya, fashion gitu ya. Jadi belum lama sih di aparel ini ya, baru 25 tahun ya. Lama banget. Lama banget sih itu Pak, kalau 25 tahun. Baru 25 tahun ya. Jadi ya saya mengurus sumber daya manusia. Ya istilahnya saya adalah HR manager gitu ya. Tapi karena udah tua disebutnya senior manager. Gitu ya. Kalau udah berumur Udah disebutnya senior senior. manager lagi ya Pak ya. Double ya, double. Double. Jadi 25 tahun terakhir hingga hari ini saya di industri manufaktur garment atau aparel ya. Nama perusahaannya PT Multi Garment Jaya. Tapi mungkin nama perusahaannya kurang kurang dikenal. Mungkin merek dagangnya yang lebih dikenal. Ya salah satu mereknya adalah Cardinal. Mungkin pernah dengar ya. Wah, pasti sudah tahu Cardinal. sekali kita. Ada juga merek baru yang baru 8 tahun kurang lebih lah namanya Andrew Smith ya. Dan mungkin dua merek inilah yang utama. Merek lain banyak sih ya, seperti CDL gitu ya dan ada beberapa yang lain. Sebelum di perusahaan ini saya di perusahaan tekstil ya selama 7 tahun lebih. Jadi total karir saya di bidang manajemen SDM itu 32 tahun. Itu ya, 32 tahun. Kayaknya udah lumutan ya. Enggak lah, Pak. Udah lumutan ya, udah 32 tahun. Makanya saya harus bergaul sama anak-anak muda seperti kalian itu supaya nggak ketinggalan gitu kan. Kalau nggak kan jadi tertinggal ya perkembangan baru kayak gimana ya. Kalau background studi saya ya 2004 saya selesaikan S2 saya, Magister Management dengan konsentrasi sumber daya manusia dari Universitas Padjadjaran. Dan setahun kemudian saya diminta oleh guru besar saya, Profesor Maman, untuk menjadi asisten beliau. Jadi sampai hari ini saya dosen luar biasa. Atau dosen biasa di luar, ya sama aja sih. Dosen biasa di luar di program Magister Management Universitas Padjadjaran sampai hari ini. Jadi dari 2005 ya, kayaknya udah lama juga. Ada pun bidang yang beliau percayakan kepada saya untuk backup beliau di kelas itu adalah hubungan industrial dan kompensasi, terutama dua hal itu ya. Sebelumnya studi saya nggak nyambung ya dengan karir saya. Saya tahun 88, jadi saya masuk 83, saya dari program studi, belum ada sih istilah program studi kalau dulu jurusan istilahnya ya. Iya. Jurusan hubungan internasional dari Oh, Universitas Padjadjaran ya. 83 sampai 88 ya. Itu background studi saya. Kemudian kalau kegiatan organisasi sampai hari ini saya masih sebagai ketua Perhimpunan Manajemen SDM Jawa Barat ya. Jadi sama teman-teman seprofesi di Jawa Barat ini yang memang praktisi kebanyakan ya, ada praktisi, ada konsultan, ada dosen yang sangat berminat di bidang SDM ya. Kemudian kegiatan lain saya adalah masih sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung, mewakili Apindo Kota Bandung, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian yang lain saya juga diminta oleh Bupati Bandung. Kalau yang di Kota Bandung berarti oleh Wali Kota.
Kalau kabupaten, jadi saya ada di dua tempat ya, ada di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung. Saya juga dipercaya untuk memimpin. Saya ketua forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri Kabupaten Bandung. Ya, ya saat ini mungkin itu saya kira yang saya masih aktif di organisasi. Ya. Yang lain-lain sih, ya saya juga ngurus koperasi karyawan. Saya juga ikut di beberapa asosiasi, diantaranya Asosiasi Manajemen Indonesia, chapter Bandung. Eh, itu saya kira kurang lebih backgroundnya. Wah, oke. Terima kasih banyak Pak Dadang. Ya, Wah, keren sekali ya teman-teman ya. Kayak ternyata background dari yang S1-nya hubungan internasional, terus S2-nya ke manajemen sumber daya manusia, kemudian lanjut ke bidang HR manager yang di bidang tekstil ya pasti atau garment ya Pak ya. ya. Nah, ini emang agak agak kurang relate tapi sebenarnya ya karena emang udah keren ya keren-keren aja sih Pak gitu. Saya jadi kayak tertarik pengen tahu lebih dalam lagi gitu loh kayak tentang justru kayak yang menariknya itu background pendidikan Bapak sama perjalanan hidup Bapak sih kayak menarik banget sih dari HI terus kok tahu-tahu ke SDM terus tahu-tahu sekarang di megang SDM di bidang tekstil industri gitu misalnya kayak gitu kan. Wah, keren banget. Nah, teman-teman yang lain kalau misalnya emang ada pertanyaan seputar Pak Dadang atau pengen nanya langsung gini ini bisa langsung kontak sosial media Bapak nggak ini? Sosial media Bapak? Bisa, saya ada di Instagram, ada di YouTube. Di Oh. YouTube saya juga mungkin ada lebih dari 140 video Wah, webinar produktif saya. sekali ya Pak. Boleh mau belajar tentang terutama manajemen ya, manajemen SDM khususnya hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan ya. Dan saya juga mengajak kolega-kolega saya, senior-senior saya di webinar-webinar tersebut. Jadi kalau mau mencari tahu ya lebih dalam tentang ilmu manajemen, silahkan di YouTube saya. Jadi gratis kok. Iya dong Pak, kalau bayar mah beda Ya, lagi. termasuk kalau mau materinya kan bisa tinggal japri ke saya. Oh iya, benar-benar. No, teman-teman bisa langsung yang dengerin podcast ini bisa langsung hubungin sosial media aja. Di YouTube-nya juga banyak banget. Mungkin teman-teman yang mau belajar tentang SDM, manajemen, dan lain-lain, atau yang berhubungan dengan industri manajemen dan lain-lain, bisa langsung ke YouTube-nya Pak Dadang Budi Aji. Keren Ya, banget. Saya juga sebenarnya tertarik banget Pak sama dunia SDM gitu, walaupun ya, background ya. saya S1-nya kesehatan gitu. Tapi saya juga Hmm, ada keinginan untuk lanjut ke studi di bidang sumber daya manusia gitu sih ya, Pak. ya. Nah, jadi di sini kita juga nggak ada tangan Pak Dadang aja, tapi ada juga rekan saya nih yang sangat cakep sekali nih. Ada Mas Arif Rahman. Apa kabar, Mas? Halo Bro Haikal, Alhamdulillah sehat ya. Oh iya, ini mungkin Bisa kenalan sip. dulu Mas Arif. Oke, siap. Baik. Sebetulnya saya malu di sini. Saya jadi narasumber tuh jadi malunya tuh. Aduh, saya bersama dengan Bapak Dadang ini yang luar biasa sekali. Mungkin saya hanya akan membantu dikit-dikit sepertinya. So untuk Dirangsang biar cepet gitu. Oh, ini akselerasinya. ya, nah begitu nanti banyak belajar nih dari Pak Dadang. Jadi kebetulan saya lulusan S1 psikologi yang juga sekarang membantu Pak Dadang di perusahaan garment sekarang. Kemudian juga pernah juga di training center bersama Bro Haikal juga. Ya. Setidaknya hal itu membuat saya mampu lah untuk memberikan materi sedikit-sedikit pada kesempatan kali ini. Oke, gitu aja sih. Oke, thank you Bro Arif. Wah, keren banget nih. Saya sudah kenal Arif dari zaman-zaman magang di training center, jadi saya sudah tahu nih gimana pribadinya Mas Arif, terus dari kekerenannya lah pokoknya dalam mengucapkan kata-kata itu seperti menyihir gitu pada Dadang istilahnya kalau Arif ini bilang gitu. Nah, di sini kita bakal tadi aku udah nyebutin kalau misalnya kita bakal bahas topik yang menarik banget dan penting gitu. Apalagi di dunia kerja saat ini di workforce gitu istilahnya ya. Kita bakal bahas tentang ethical and effective leadership gitu. Nah, sebelum kita ke bahas tentang ethical dan efektifnya, mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai leadership-nya nih. Nah, kalau menurut Pak Dadang sendiri sebenarnya kepemimpinan itu seperti apa sih Pak? Maksudnya definisi dari Bapak itu apa Pak? Kepemimpinan itu definisinya banyak banget ya, bisa ratusan. Coba kalau lihat di Google itu. Saking banyaknya bingung sendiri ya, leadership itu apa ya. Saya flashback ke belakang ya, waktu saya semester 1 tuh tahun 83 nih. Udah pada lahir belum 83? Belum Pak, belum. Belum Pak, belum. Kayaknya Saya udah kepikiran kuliah. dibuat aja belum itu Pak.
Di semester 1 ada mata kuliah namanya pengantar ilmu administrasi ini kalau di FISIP Unpad waktu itu ya. Kelasnya masih kelas bareng-bareng itu bisa berapa orang? Bisa 200 orang satu kelas ya. Nah, yang menarik itu dalam mata kuliah pengantar ilmu administrasi itu dijelaskan satu display, satu gambar yang sampai hari ini saya ingat gitu ya. Ini saya kira mungkin pelajaran tentang administrasi dan manajemen yang klasik gitu dari buku textbook lama gitu ya. Jadi digambarkannya gini, ada satu lingkaran besar gitu ya. Lingkaran besar ini namanya administrasi. Nah, jadi kelihatannya administrasi itu maknanya dua, ada administrasi dalam arti luas, dalam administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit itu kan tata usaha, ya. Urusan catat mencatat, tulis menulis, arsip mengarsip gitu ya. Tapi ini administrasi dalam arti strategik gitu ya, dalam arti luas. Nah, di dalam lingkaran administrasi yang besar itu ada lingkaran berikutnya yang lebih kecil. Jadi ini semacam apa? Kue apa ya? Bolu gulung kali ya. Gitu ya. Kayak gitu Iya, ya. ada lingkaran kecilnya ya, Pak ya. Jadi lingkaran besarnya administrasi, lingkaran kedua yang lebih kecil adalah manajemen, gitu ya. Nah, jadi manajemen itu ada di dalam administrasi. Kemudian di dalam lingkaran manajemen yang kedua itu ada lingkaran yang ketiga yang lebih kecil, namanya organisasi. Nah, kemudian di dalam lingkaran organisasi itu ada lingkaran yang lebih kecil, namanya kepemimpinan. Nah, nyambungnya ke situ ya. Dan yang menarik, nah, di dalam kepemimpinan itu lingkaran tadi ada lingkaran yang lebih kecil lagi, namanya adalah human relation, hubungan antara manusia. Jadi dari diagram itu berarti bahwa basis dari semua proses yang kita alami, terutama dalam kita bekerja, ya berkarya itu, basisnya adalah human relation. Kemudian itu berada di dalam leadership. Ya. Leadership itu berada di dalam suatu organisasi, organisasi di dalam manajemen, dan manajemen berada di dalam administrasi. Jadi ini saya kira pemahaman tentang ruang lingkup. Ya. Nah, bicara tentang definisi tadi, itu tergantung sudut pandang. Kayak orang ditanya, misalnya nih ada orang buta, beberapa orang gitu ya, lagi pegang gajah gitu ya. Terus disuruh menjelaskan gajah itu apa sih gitu ya. Nah, itu kan tergantung ya yang dia lihat itu apa gitu. By the way, ini kayaknya Freeze ya yang Iya, Haikal ya, Freeze ya. Freeze. sepertinya iya, Pak. Ya, ya. Baik, kita lanjut aja dulu ya. Mungkin nanti bisa Baik. ini nanti normal lagi. Nah, jadi eh, kalau pertanyaannya apa sih definisi leadership atau kepemimpinan itu tergantung sudut pandang ya. Ada yang melihatnya dari sisi sifat orang atau traits ya. Jadi artinya apa? Oh, itu sifat orang-orang yang memang diikuti Iya. oleh banyak orang. Orang yang kayak gimana? Misalnya punya karisma, gitu ya, punya pengaruh, gitu ya. Kemudian bisa juga dari sisi proses. Proses mempengaruhi, ya. Bisa juga dari sisi kemampuan seseorang, gitu ya. Nah, tapi saya menemukan satu hal yang mirip ya di banyak definisi, bahwa kalau kita lihat dari sisi ability ya, leadership itu adalah kemampuan orang ya untuk mempengaruhi orang lain sehingga Iya. orang lain itu mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang tersebut ya. Baik. Jadi satu kemampuan. Nah, tapi juga ada definisi yang saya ambil dari buku terkenal ya, atau training-training yang terkenal, yaitu dari Dale Carnegie. Pernah dengar ya Dale Carnegie ya? Iya. Iya. Baik di trainingnya Dale Carnegie maupun di buku-buku Dale Carnegie, ternyata Dale Carnegie itu memisahkan makna leadership dengan manajemen. Ya, memisahkan makna. Ya, yang kayaknya jadi rada beda dengan yang tadi di awal saya cerita ya. Jadi kalau menurut Dale Carnegie, kepemimpinan itu adalah menciptakan lingkungan yang menstimulir orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Jadi kalau ada seseorang bisa meng-create satu lingkungan yang membuat orang-orang bersemangat untuk mencapai tujuan bersama, itu adalah kepemimpinan. Ya. Jadi ternyata saya memahaminya itu sebenarnya kemampuan memotivasi orang. Ya.
Iya, benar. Kepemimpinan itulah kemampuan memotivasi orang. Ya melalui mungkin dengan mempengaruhi gitu ya. Bedanya dengan manajemen, nah ini bedanya nih. Manajemen itu adalah menciptakan proses dan mengimplementasikannya Hmm, serta memonitor hasil. Ya. Jadi makanya beda antara leader dan manajer itu di situ. betul. Kalau leader lebih kepada influence and motivate gitu ya, Mm-mm. influence and motivate people gitu untuk melakukan sesuatu. Kalau manajemen lebih kepada bikin prosesnya, bagaimana menerapkannya, dan bagaimana memonitornya hasil-hasilnya itu. Sementara gitu, ya. Silakan dilanjut, silakan. Ya. Halo, Bro Haikal, kayaknya masih free aja, Oke, Pak ya? Oh, Ya. oh, oke, udah ada. oke. Thank you banget. Wah, saya jadi oke. Ah, saya jadi paham sekarang beda antara manajer dan leader itu seperti itu. Karena selama Ya. ini saya leader atau leader sama aja kayak manajer. Ternyata itu sesuatu hal yang kalau diartikan secara mendalam tuh ternyata beda banget gitu. Dan terima kasih juga tadi Pak Danu udah ngasih insight tentang bagaimana leadership itu di dalam suatu lingkaran lebih kecil lagi yang lebih spesifik daripada administrasi itu sendiri ya. Ternyata emang sedalam itu ya kata leadership itu bisa sedalam itu gitu. Nah kalau dari tanggapan Kak Arif nih, kalau menurut Kak Arif ini leadership bagi Kak Arif itu yang seperti apa sih Kak definisinya? Oke, baik. Untuk kepemimpinan, sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak definisi banyak, dan juga apa yang sudah dijelaskan Pak Dadang juga sudah sangat bagus, sudah memang itu gitu. Tapi satu hal yang saya ambil dari Fiedler, jadi menurut Fiedler, kepemimpinan itu adalah sebuah pola. Gimana si pola yang tergambar dari individu dalam menggunakan sebuah wewenang. Gimana nih si individu ini, si leader ini menggunakan dirinya untuk membuat pola dalam menjalankan wewenangnya sebagai pemimpin. Itu. Oke, Itu sih hal yang saya terbius sekali dengan kata-kata Hmm. Kak Arif ya. Dan tadi juga dapat insight yang banyak juga tentang kepemimpinan. Kalau misalnya ternyata kalau misalnya jadi pemimpin tuh istilahnya sama dengan memotivasi, menginfluence orang ya Pak ya. Dan kalau Kak Arif bilang itu merupakan suatu pola. Nah, wah jadi lebih tertarik lagi nih buat dengerin makna di balik kepemimpinan. Cuman selain kepemimpinan kita juga di sini bakal bahas tentang ethical and effective leadership pastinya, dan kita juga perlu tahu kan etika kepemimpinan itu seperti apa. Nah kalau misalnya menurut Pak Dadang nih etika kepemimpinan itu yang seperti apa sih Pak? Ya. Etika itu kan salah satu jenis norma atau standar. Ya. Kan kalau kita bicara norma-norma dalam kehidupan kita itu kan kalau dari ilmu hukum misalnya ya, norma itu kan ada empat itu. Norma, ya. Kaidah-kaidah itu ada empat. Yang pertama ada yang namanya agama, kaidah agama, ya. Ada kaidah hukum, ya. Ada kaidah kesusilaan, dan ada kaidah etika. Dan etika ini kan salah satu kajian atau cabang ilmu ya, yang dari zaman Yunani kuno sana gitu sudah ada itu ya, yang namanya etika. Etika sendiri kan sebenarnya maknanya itu adalah tata krama, kesopanan, ya, tata krama, kesopanan. Sesuatu itu apakah pantas tidak pantas, baik atau tidak baik, sopan atau tidak sopan, patut atau tidak patut. Itu disebut etika. Ya, termasuk misalnya kalau bicara etika kepemimpinan adalah barangkali lebih konkretnya begini. Pada saat kita memimpin orang, ya, mengarahkan orang itu kita menggunakan tata krama enggak? Ya. Tindakan kita, ucapan kita, perlakuan kita kepada orang-orang sekitar, terutama terhadap bawahan kita itu etis tidak? Ya, patut tidak? Itu ya. Layak tidak? Pantas atau tidak? Itu saya kira pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Kalau ternyata misalnya tidak pantas, ya berarti tidak etis. Contoh misalnya, atasan yang menegur bawahannya, memarahi gitu misalnya kalau lebih jauhnya lagi ya. Ternyata dia menegurnya di depan teman-temannya gitu. Ya dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu saya boleh bilang bahwa perilaku kepemimpinan seperti itu tidak etis.
gitu ya. Atau misalnya pada saat bicara berdua dengan bawahannya, si atasan ini membicarakan keburukan temennya. Ya, tapi pada saat dia ketemu lagi dengan orang yang tadi dibicarakan, juga membicarakan hal yang sama. Gitu ya. Ke sana kemari yang diomongin kejelekan dari anak buahnya gitu ya. Atau kemudian dibikin konflik. Kan ada tuh pemimpin yang nggak tahu lah apakah dia memang politisi jiwanya atau nggak ngerti gitu ya. Atau menggunakan strategi divide et impera gitu ya. Strategi kolonial gitu ya. Pecah belah dan kuasai kan. Ada juga kan pemimpin yang kayak gitu, yang menggunakan manajemen konflik itu secara negatif, ya bukan secara positif. Jadi menciptakan konflik untuk meraih keuntungan sendiri. Itu kan ada ya. Menurut saya itu juga tidak etis. Itu saya kira mungkin contohnya ya. Dari tutur kata, perlakuan, kemudian bagaimana memperlakukan anggota-anggotanya gitu ya. Sementara gitu. Yang disebut Oke, ethical. Ya. oke, tentang ethical leadership ya. Nah, tadi menarik banget kan tadi kan Pak Dadang udah jelasin tentang cara yang patut dalam atau tidak patut contoh-contohnya gitu dalam suatu kepemimpinan gitu. Kalau saya pengen ngulik sedikit nih, kalau Pak Dadang sendiri pernah merasakan nggak Pak salah satu contoh perlakuan tidak etis gitu dalam kepemimpinan? Mungkin pernah merasakan dari atasan atau Pak Dadang pernah apa gitu dengan orang lain gitu tentang tidak etis sih. Kalau perlakuan sejauh ini alhamdulillah saya selalu punya bos tuh semuanya orang-orang baik. Alhamdulillah gitu ya. Jadi saya selalu diperlakukan dengan baik gitu. Makanya sampai hari ini pun dengan mantan-mantan bos saya eh, ya kalaupun ketemu kita baik-baik aja gitu. Nggak pernah ada konflik gitu. Beda pendapat mau wajar ya. Namanya juga berorganisasi kan dan itu kan yang menjadi poin penting ya dalam mencapai satu sinergi gitu ya. Tapi ya mungkin kalau dari cerita-cerita entah gosip atau hoax gitu ya kadang ada orang datang ke saya curhat gitu ya tentang kok atasannya kayak gitu sih misalnya ya ke orang lain ngomongnya apa ke saya ngomongnya apa gitu jadi dia tuh nggak punya sikap yang ajeg gitu ya jadi artinya apa yang disampaikan pemimpin itu sering ambigu itu membingungkan gitu ya dan standar ganda gitu ya standar ganda ya dan sebenarnya mungkin dia tidak sadar bahwa anak buahnya itu bisa saling ngobrol satu sama lain ya dan akhirnya kemudian apa merugikan atasannya sendiri dia menjadi orang yang tidak dapat dipercaya kan gitu ya. Karena kesana ngomong apa, kesini ngomong apa gitu ya. Itu menurut saya tuh bodoh ya kalau orang berperilaku ya dalam memimpin itu seperti itu gitu ya. Itu merugikan dirinya sendiri. Justru akan menurunkan kapasitas kepemimpinan. Karena sebenarnya gini loh, apa ciri utama pemimpin dan bukan pemimpin gitu. Ya. Menurut saya yang paling penting adalah dia punya pengikut nggak. Kalau dia nggak punya pengikut, dia bukan pemimpin. Simple aja gitu. Ya. Kalau dia punya pengikut, dan itu terlepas dari struktur organisasi dan hierarki ya. Nggak ada hubungannya kadang-kadang. Makanya kita sering dengar istilah informal leader, betul nggak? Di struktur nggak ada namanya. Jabatannya namanya nggak ada gitu di struktur. Tapi orang-orang ngikutin dia. Orang-orang dengerin dia. Gitu. Orang-orang terpengaruh oleh dia. Itu ya. The real leader. Punya pengikut. Sekarang yang jadi soal adalah kenapa orang mau ngikutin dia. Gitu kan? Karena apa orang mau ngikutin dia gitu. Ya, pasti kan ada sebabnya gitu ya. Nah, ini saya bisa menggunakan referensi dari John Maxwell ya. Pernah dengar John Maxwell itu ya. Pernah. Salah satu guru tentang kepemimpinan ya. Buku-bukunya banyak banget ya. Jadi kalau menurut Maxwell itu ada 5 level kepemimpinan. Level yang paling rendah itu orang mengikuti karena posisi. Kalau saya manajer ya anak buah saya nggak ada pilihan gitu. Ya sejelek-jeleknya saya dia mesti ngikutin. Kalau nggak gua hukum loh kan gitu ya. Gua kasih surat peringatan atau gua PHK gitu, kan gitu. Orang nggak punya pilihan gitu ngikutin dia karena dia punya posisi, punya kekuasaan, punya wewenang. Itu adalah level kepemimpinan paling rendah gitu. Orang ngikut dia itu karena posisi dia, karena jabatan dia. Itu level 1. Ya. Nah, level 2, 3, dan seterusnya itu lebih soft, bukan karena itu. Ya. Yang kedua, ya bisa karena apa? Ya, karena hubungan. Ya,
Karena saya dinilai orang baik oleh Arif, Arif mengikutin saya. Hubungannya baik, akrab gitu ya. Nggak Betul, canggung, orang ngikutin. Itu karena hubungan, karena relationship. Ya. betul. Kemudian level berikutnya misalnya orang ngikutin karena apa? Karena kontribusi dia kepada organisasi. Saya berprestasi di perusahaan, ya, the legend, gitu ya, the legend. Saya sudah menyelamatkan perusahaan, saya sudah membuat perubahan yang lebih baik, sehingga orang ikut. Itu karena saya punya kontribusi yang diakui. Itu level 3. Level 4 itu karena people development, gitu. Saya diikuti karena saya membantu orang-orang untuk berkembang. Ya, Arif ngikutin saya karena saya itu mengembangkan dia, ya. Dia menjadi lebih pintar karena banyak belajar dari saya, gitu. Jadi ngikutin saya, gitu. Itu level 4 itu, people development, gitu, ya. Betul, betul. Nah, ya, yang terakhir yang level paling tinggi itu disebutnya pinnacle, ya, itu ya. Itu sebenarnya intinya apa? Level yang tertinggi itu respect, respect. Orang mengikuti kita karena respect. Kenapa respect? Karena saya mewakili sesuatu yang bernilai. Ya, kenapa orang mengikuti ulama-ulama tertentu? Ya, ya karena umatnya melihat bahwa dia akan membawa kebaikan, ya, mewakili apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kan gitu, ya kan? Sehingga banyak kalau di kampung-kampung, yang namanya kiai itu gila, udah dihormatinya bukan main, ya kan? Ajangan-ajangan tokoh-tokoh ulama, gitu. Dan itu di banyak negara, bukan cuma Islam ya, di agama-agama lain pun demikian, yang namanya rohaniwan itu, ya, termasuk di India yang sangat legendaris itu Mother Teresa, ya. Mother Teresa itu orang sangat mengikuti beliau, ya, karena beliau orang baik, dermawan, ya. Kemudian ya juga mewakili sesuatu yang sangat luhur, gitu ya, sehingga orang-orang respect. Gitu saya kira keterangannya. Silakan dilanjut ya. Wah, oke, siap Pak. Wah, menarik sekali tadi udah ngomongin soal level-level dalam kepemimpinan gitu, dari mulai yang terendah sampai yang paling tinggi itu respect ya Pak ya. Hmm. Nah, kalau menurut Pak Dadang sendiri, kenapa sih ethical leadership itu penting gitu dalam suatu kepemimpinan? Kenapa kita harus memimpin dengan etis gitu? Why is it so important? Mungkin analoginya gini tuh ya. Setiap orang kan perlu uang, makanya cari uang. Setiap orang pengen kaya, makanya semua orang berusaha bagaimana jadi kaya. Ini hanya masalah jalan yang dipilih. Ya, cari nafkah itu mau pakai jalan halal atau jalan haram gitu. Sekarang mungkin duitnya sama sih, dapatnya sekian juta, sekian miliar gitu. Tapi kalau misalnya jalan yang kita tempuh jalan haram, risikonya apa? Mungkin tiba-tiba ditangkap Dosa. KPK. Iya, bisa. Ya enggak? Nggak KPK, terus Ada ke atas kejar-kejar juga polisi. dosa Pak. Betul. Jadi gini, menurut saya analogi itu begini. Kalau kita memimpin secara tidak etis, itu maka akan menimbulkan banyak korban. Ya, orang-orang nggak nyaman. Ya. Akhirnya kemudian resign. Orang-orang pintar tuh meninggalkan kita. Makanya saya tidak terkejut ya. Ada satu hasil research ya, penelitian yang menyimpulkan sebagian besar orang mengundurkan diri dari pekerjaannya itu bukan karena dia meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya, tapi mau lari dari atasannya. Ya, dugaan saya adalah mungkin ya, karena atasannya memimpin secara kurang etikal, kurang etis. Dia diperlakukan secara tidak hormat, diperlakukan secara tidak jujur, ya, diperlakukan secara tidak adil, begitu, ya kan? Ya tidak etis lah, diperlakukan tidak pantas. Apalagi sampai ada misalnya nih, kalau berlainan jenis itu ada yang disebut pelecehan seksual misalnya, ya, dipermalukan, gitu kan. Nah, ya atau memerintah atau menuntut sesuatu dari bawahan itu dengan ancaman. Kebayang nggak? Yang tadi saya bilang akan banyak korban. Dan sebenarnya korbannya bukan cuma anak buahnya, tapi juga perusahaannya akan jadi korban, dirinya sendiri juga akan jadi korban. Ya, kenapa harus memimpin dengan etis itu supaya tidak banyak korban. Itu yang paling pokok. Supaya biayanya tidak terlalu mahal. Ya,
memimpin dengan ancaman gitu ya. Ya, atau memaksa tapi nggak peduli. Misalnya seorang atasan yang selalu bilang gini, pokoknya saya nggak mau tahu. Oh, itu kan sering loh. Ya, itu sebenarnya kalau menurut saya tabu itu, nggak boleh. Ya, pemimpin harus tahu dong, nggak boleh lu bilang nggak mau tahu. Ya nggak? Ya, karena bagaimanapun anak buah kalau bingung terus nanya ke siapa kalau bukan ke atasan, kalau bukan kepada kepemimpinan. Ya, masa nanya tukang parkir di depan atau satpam. Ya, ya pasti nanya atasannya dong, ya nggak? Ya, menurut saya konyol banget gitu seorang atasan bilang, pokoknya saya nggak mau tahu. Nah, harusnya itu dihindari kata-kata seperti itu. Demikian, ya. Oke, nah itu ya teman-teman ya yang dengerin podcast ini. Kalau misalnya emang kalau misalnya kita memilih suatu kepemimpinan yang tidak etis, mungkin akan menimbulkan banyak kerugian ya Pak ya. Contohnya misalnya bakal ada pihak yang tersakiti, pihak yang dirugikan. Intinya bakal berhubungan dengan banyak faktor lah yang di luar sana gitu, yang merasa dirugikan gitu. Jadi emang kita harus lihat the prosesnya gitu kan, karena emang kalau kepemimpinan itu nggak mesti resultnya doang yang kita lihat gitu, tapi kita juga Betul. harus lihat prosesnya itu baik atau enggak gitu, aman atau enggak gitu lah. Ya. Oke. Nah, sekarang aku mungkin mau nanya sedikit ke Arif nih. Kalau misalnya dari Kak Arif sendiri, menurut Kak Arif indikator kepemimpinan bisa sharing? Oke, terima kasih. Saya menggarisbawahi 3 hal. Satu, ada sense of crisis. Jadi indikator kepemimpinan yang baik itu satu, harus ada sense of crisis. Kedua, ada sense of achievement. Dan ketiga, itu ra'ufur rahim. Nah, sense of crisis ini adalah kepekaan. Kepekaan atau rasa empati terhadap kesulitan yang dialami oleh karyawan. Seperti tadi yang dibilang oleh Pak Dadang. Jadi karena karyawan ini kan akan nanya ke atasannya. Gitu. So, kita tuh memiliki kepekaan, keterbukaan gitu kan. Simpelnya gini, kalau pemimpin tidak memiliki keterbukaan, kemudian karyawan menilai itu, aduh, atasan saya mah, kalau dikasih tahu teh suka nggak nerima, suka nggak terbuka. Akhirnya mungkin tidak untuk dia terbuka kembali untuk di kesempatan next. No, akhirnya itu menjadi penutup pintu antara karyawan dengan atasan. Kedua, ada sense of achievement. Sebenarnya gini, tugas pemimpin itu adalah menumbuhkan harapan dan memetakan jalan untuk meraih kemajuan bersama. Jadi ini bukan tentang bawahannya yang terus kerja sendiri. No, this is team gitu kan. Atasan bawahan tim. Kita bergerak sama-sama gitu kan. Nah, kayak gini, kayak kita punya apa? Punya karyawan 5, punya bawahan 5 gitu. Terus yang bagus itu cuma 1. Misal, tapi dia bisa nge-backup semuanya. So, apakah itu sebuah keberhasilan? Itu merupakan sebuah kegagalan bagi seorang pemimpin. Dari 5 orang ini, hanya 1 yang bisa. Maka secara persentase, yang dihasilkan hanyalah 20%. Gitu. 1 orang ini bisa oke, cuma tetap aja 1 orang ini nggak bisa nge-backup semua sehingga 100% dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Ra'ufur Rahim ini dalam agama Islam, bahwa kita tuh harus mengasihi dan menyayangi bawahan kita. Gitu. So, dengan adanya rasa kasih, rasa sayang, maka kita pun akan memberikan diri kita atau menampilkan diri kita ini sebaik-baiknya, sebagai contoh bagi mereka, gitu kan. Sehingga pemimpin ini bukan dinilai sebagai orang yang menyuruh, tapi sebagai panutan, sebagai contoh agar karyawan dapat menilai bahwa oke, pimpinan saya seperti ini, maka saya pun akan mengcopy, kejadian-kejadian yang membuat dia memaknai pekerjaan. So itu pun berjalan lurus akhirnya dengan dengan kepuasan kerja. Itu. Ketika terjalinnya rasa menyayangi, rasa mengasihi, maka kepuasan kerja karyawan pun akan meningkat. Gitu. Berbeda dengan pemimpin yang toksik, gitu, seperti tadi yang ada dan jelaskan. Begitu. Wah, thank you banget Kak Arif. Tadi berarti ada 3 ya, sense of crisis, sense of achievement, sama rasa mengasihi dan menyayangi itu ya, yang menurut Kak Arif sebagai indikator suatu kepemimpinan yang baik. Nah, kalau misalnya menurut Pak Dadang sendiri, gimana Ya, baik itu kan. Performance indikator dari seorang. Ya, kalau tadi yang disampaikan Arif itu lebih ke indikator perilakunya ya. Perilakunya. Ya, harus perilaku yang
patut, yang terpuji, yang baik. Ukurannya norma-norma, gitu ya. Jangan melanggar norma etika, norma susila, norma agama, dan norma hukum. Intinya itu. Ya, dan ya, kalau demikian maka dia jadi suri teladan. Ya, suri teladan. Uswatun hasanah. Nah, gitu ya. Konsepnya itu keteladanan. Nah, kalau KPI itu kan, ya KPI itu bisa karena perilakunya diukur, baik atau tidak, etis atau tidak, itu bisa menjadi indikator kinerja, ya. Tapi endingnya adalah hasil, ya, efektif tidak, ya, timnya, departemennya itu mencapai sasaran-sasaran atau target-target. Gitu. Jadi ada proses dan ada output, ya. Jadi diukurnya di situ. Ya. Tidak bisa juga misalnya begini, ini tuh pemimpin tuh bagus banget ya, bager lah istilah orang Sunda gitu ya, baik banget gitu. Tapi kok departemennya kurang kurang perform misalnya. Ya itu juga kurang ya, nggak begitu. Yang bagus itu ya, Anda dinilai baik dalam memimpin tapi juga mencapai target. Ya, dua-duanya harus dicapai. Gitu ya. Oke, berarti emang harus balance ya Pak ya, harus imbang ya antara emang dengan cara dia kepemimpinan yang baik, terus abis itu resultnya juga emang harus oke gitu. Dan kayaknya emang saling berkesinambungan ya Pak ya, antara bagaimana cara kita memimpin suatu misalnya suatu organisasi atau suatu badan gitu yang baik, dan juga nanti performa karyawannya juga pasti bakal ikut meningkat juga gitu. Nah, kalau menurut Pak Dadang sendiri, gimana sih Pak cara membangun kepemimpinan yang etis gitu? Cara nge-build-nya itu gimana? Dalam diri kita mungkin, atau dalam diri misalnya kita sedang nge-build atau nge-train anak buah kita supaya jadi punya rasa kepemimpinan yang etis gitu, atau yang baik. Orang akan beretika atau tidak ya dalam memimpin, dalam berperilaku. Itu semua harus diawali dari niatnya dulu. Ya. Niatnya dulu apa? Anda kerja itu niatnya apa? Anda memimpin dan punya anak buah, punya followers, itu niatnya apa? Ya. Kalau secara spiritual, saya kira dalam Islam itu diajarkannya. Niatkanlah segala perbuatan kita itu niatnya ibadah. Nah, harus mulai dari situ. Jadi niat ibadah itu semata-mata pengabdian pada Tuhan. Dan untuk menyebar kebaikan kepada banyak orang. Ya. Pertama niatnya ibadah, kedua adalah niatnya juga untuk memberi manfaat ke banyak orang. Ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat, ya. Bukan yang memberi mudarat. Gitu. Ya. Jadi harus dimulai dari situ dulu. Niat, nawaitunya apa? Gitu, ya. Kalau niatnya sudah lurus, udah benar, kayaknya sih udah lebih dari separuh masalahnya selesai. Ya kan, saya kira kalau niatnya kuat ya, kayak kita mau puasa Ramadan gitu ya, malamnya kan mesti nawaitu somogodin dulu terus. Betul. Insya Allah gitu, karena niat gitu. Besoknya mulus-mulus aja tuh, nggak ada ceritanya aduh menderita karena lapar. Enggak tuh, 30 hari kita tuntas aja, betul nggak? Karena Betul. setidaknya kita udah di awal malamnya itu udah niat gitu. Ya, niatnya harus niat ibadah. Itu yang paling penting. Yang lainnya itu masalah strategi dan teknik atau metode. Ya, ada banyak teori yang mengajarkan kepada kita dari banyak ahli kepemimpinan. Ya, konsep-konsep dan teori-teori kepemimpinan itu banyak banget. Ya, ambil aja yang cocok. Gitu ya. Termasuk juga yang merupakan kearifan lokal budaya Indonesia. Ya. Yang disebut trilogi kepemimpinan itu banyak orang mengabaikan. Itu dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia itu. Beliau cuma ngajarin 3 tips aja gitu ya. Pemimpin yang baik dan efektif itu pertama adalah, kalau menurut beliau adalah ingar sosung tulodo. Harus bisa menjadi teladan. Contoh yang baik gitu. Ya, uswatun hasanah. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah ing madyo mangun karso. Ya, jadi kalau ingar sosung tulodo itu kalau dia berada di depan memberi contoh. Contoh baik. Ing Madyo Mangun Karso itu kalau berada di tengah-tengah, Mangun Karso, membangun semangat. Jadi di sini adalah pemimpin sebagai motivator, inspirator, betul nggak? Ya, membangun semangat. Mangun Karso, Karsa itu kan kehendak, spirit.
ya, karso itu. Ya. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayan, ya, yang menjadi prinsip dalam pendidikan di kita ya, tutwuri handayan. Jika berada di belakang, kita memberi dorongan, ya, kesempatan, dorongan, gitu, supaya orang lain, orang-orang yang lebih muda khususnya, ya, itu mau melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi saya kira dengan melaksanakan trilogi kepemimpinan aja dan diawali dengan niat yang baik tadi, niat ibadah dan niat memberi manfaat, selesai sudah, gitu ya. Insya Allah ya, semuanya baik-baik saja gitu, ya. Gitu, ya. Iya, terima kasih Pak Dadang. Iya, sebenarnya anak muda zaman sekarang itu tidak kebanyakan, mungkin beberapa tidak punya kepemimpinan yang baik karena emang lupa dengan prinsip tadi ya, tiga itu ya Pak ya, dari Ki Hajar Dewantara itu, yang sebenarnya mungkin anak zaman sekarang juga udah lupa itu artinya apa, terus maknanya apa, dan sebenarnya maknanya juga udah mencakup semuanya gitu, dan diimbangi dengan niat yang untuk bermanfaat untuk bagi yang lain, dan juga niat karena ibadah gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mendalam dan serius lain, aku pengen nanya nih, mungkin sedikit trivia buat Pak Dadang nih, sosok leader atau sosok pemimpin yang mungkin diidolakan oleh Pak Dadang itu siapa sih Pak? Saya jadi kepo gitu, karena kan emang Pak Dadang, kita ngeliat Pak Dadang aja udah keren banget gitu, apalagi kalau misalnya Pak Dadang punya mungkin suatu figur pemimpin yang diidolakan gitu. Boleh Yang paling spill. saya idolakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau adalah pribadi yang sempurna, yang memang Tuhan Allah sudah memilih beliau untuk menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang sempurna. Ya, jadi kalau persoalan apapun kita lihat aja apa yang disampaikan beliau, apa yang dicontohkan, ya, apa yang diajarkan beliau, itu semua bisa menyelesaikan semua persoalan. Ya. Dan beliau itu multi profesi, profesinya banyak banget, ya. Dari mulai diawali sebagai seorang businessman, saudagar, ya, sampai kemudian menjadi rasul, ya, panglima perang, ya, jenderal, ya, pemimpin negara, ya. Keahlian beliau banyak banget, ya, karena beliau memang dipilih oleh Tuhan, ya, untuk menjadi pemimpin, bukan cuma pemimpin umat tertentu, tapi pemimpin seluruh umat manusia. Ya. Itu yang selalu saya melihat beliau adalah contoh yang harus kita tiru, ya. Gitu. Oke, wah jawabannya memuaskan sekali ya. Emang langsung Pak Dadang langsung menunjuk the one and only gitu, the most influence person in this world gitu, Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau menurut Kak Arif, pemimpin yang etis itu berpengaruh nggak sih Kak terhadap prestasi karyawannya gitu? Itu bakal gimana hubungannya, koordinasinya? Oke, baik. Kebetulan memang saya mengutip dari penelitian Brown DKK 2005 dan juga Hartog 2015. Jadi mereka meneliti tentang etis kepemimpinan. Hasilnya adalah benar bahwa dengan metode kepemimpinan seperti ini akhirnya membawa hikmah buat perusahaan dan juga karyawan. Pertama, satu, terjadinya proses kepemimpinan yang efektif. Kedua, adanya kepuasan kerja bagi karyawan. Ketiga, peningkatan dedikasi. Dan keempat, keterbukaan karyawan dalam menghadapi masalah. Ini kalau dijelaskan itu sama seperti dengan apa yang sudah dijelaskan Pak Rendang. Akhirnya misalnya seperti tadi, pemimpin yang efektif. Ketika kita memimpin secara etis, gitu kan. Sebenarnya pemimpin etis ini dia lebih ke melakukan. Ciri-ciri dari pemimpin etis ini adalah dia tidak toleransi terhadap sebuah kesalahan. Karena apa? Karena dia sudah memupuk etika-etika itu pada saat dia melakukannya. Dia sudah memberikan contoh. Dia sudah jadi panutan pada saat pelaksanaan. Sehingga ini jadi hal yang efektif. Nggak anak-anak tinggal mencontoh, tinggal melihat. Kemudian kepuasan kerja. So ini sama seperti tadi yang Bapak jelaskan. Ketika semuanya udah oke, udah nyaman gitu kan. Dan juga ini oke, saya merasa dihargai gitu kan. Ini jadi kepuasan kerja bagi dia. Dan itu pun bertolak lurus dengan peningkatan dedikasi. Akhirnya ketika dia melihat bahwa lingkungannya sudah mendukung dia,
lingkungannya sehat bagi dia, maka dia pun akan senantiasa untuk terus meningkatkan dedikasi dia di perusahaan. Kemudian yang terakhir, keterbukaan dalam menghadapi permasalahan. Ketika memimpin, memberikan norma dalam berperilaku etis, karyawan pun tidak segan untuk terbuka kepada dia. Curhat, misalnya, Pak ini itu masalahnya tuh di sini, gitu kan. Kebayang kalau pemimpin nggak terbuka, dia nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di bawah tuh nggak akan pernah tahu. Sehingga ketika ada karyawan yang terbuka kepada dia dalam menghadapi masalah, itu tuh jadi bahan evaluasi untuk terus maju, untuk terus berkembang bagi perusahaan. Begitu. Oke, thank you banget Kak Arif insight-nya. Jadi kayak emang kalau misalnya kalau dari pernyataan Kak Arif emang berkesinambungan ya kayak antara kepemimpinan yang etis dan juga bagaimana karyawan itu berkembang di dalam satu perusahaan. Kalau menurut Pak Dadang sendiri, kan Pak Dadang ini HR senior manager nih, udah punya banyak karyawan lah pastinya gitu. Nah, ketika Pak Dadang menerapkan kepemimpinan yang etis itu langsung terlihat nggak sih Pak korelasi dengan prestasi karyawan yang didapatkan gitu? Ya, hanya memang tidak instan ya, tidak instan ya. Karena kita harus memupuk dulu trust ya, kepercayaan ya. Nah, kepercayaan itu muncul karena kita berperilaku etis. Karena kita ini orang yang memang konsisten, konsekuen ya, walk the talk, memiliki integritas ya. Maka dari sifat-sifat itu tuh kemudian timbul kepercayaan, trust ya dari karyawan. Trust inilah yang merupakan titik awal orang kemudian mau bekerja dengan antusias. Ya, karena mereka merasa dipimpin oleh orang yang tepat. Gitu kan? Ya, jadi mereka sendiri juga nggak akan setengah-setengah gitu. Ya, mereka akan melakukan yang terbaik. Gitu. Artinya kan muncul engagement itu sebenarnya. Engagement itu kan konsep penting gitu. Ya, makin hari makin diakui ya. Bagaimana keterlibatan dan keterlekatan karyawan itu ya. Dengan organisasinya, dengan atasannya maupun dengan pekerjaannya. Ya, itu kan harus dikembangkan terus engagement itu. Salah satunya adalah, dan memang ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap engagement, ya, komitmen karyawan untuk berkontribusi, itu ternyata adalah kepemimpinan dari atasan langsung terutama. Ya, kepemimpinan dari atasan langsung. Maka sebenarnya di perusahaan itu PR besarnya adalah bagaimana semua atasan dikembangkan kepemimpinannya supaya memiliki kepemimpinan yang baik, yang etis, yang efektif, ya, yang bisa menumbuh kembangkan engagement dari para bawahannya. Nanti pada akhirnya akan membentuk orang-orang yang all out ya, orang-orang yang full engage ya, untuk berkontribusi terhadap perusahaan. Jadi sekuensialnya itu sebenarnya seperti itu, ya, gitu ya. Oke, berarti tadi menarik banget tadi Pak Dadang bilang tentang engagement gitu. Nah, saya juga kepo nih, kan ini saya juga pernah beberapa kali gitu berada dalam suatu organisasi ataupun suatu kepanitiaan gitu yang dimana saya juga membawahi beberapa staff gitu istilahnya gitu. Nah, sebagai pimpinan etis itu gimana sih Pak cara kita dekat dengan karyawan atau bawahannya, tapi tetap karyawannya itu kayak memandang kita kayak respect lah, atau kayak kita apa sih yang perlu kita jaga batasan-batasannya antara kita dan karyawan, tapi kita juga tetap dekat gitu dengan karyawan. Itu pasti kan sering terjadi di anak-anak muda zaman sekarang ataupun antara atasan atau bawahan gitu. Itu gimana caranya Pak? Sebelum kita mendorong engagement orang-orang lain, bawahan kita, kitanya sendiri harus engage lebih dulu. Itu yang penting. Anda sendiri engage nggak? Menunjukkan komitmen tinggi nggak? Ya, menunjukkan Anda adalah kontributor yang hebat nggak? Ya. Jadi kalau orang-orang ngelihat bahwa Anda kerja sungguh-sungguh, Anda itu ikut aturan main, ya, Anda itu konsisten, Anda itu memiliki integritas, ya. Jadi sebagaimana dari Ki Hajar Dewantara tadi, justru yang pertama adalah ingar sosung tulodonya. Ya, berikan contoh-contoh yang baik gitu. Ya, harus konsisten. Ya. Sebenarnya juga ada sih kata-kata juga yang ini malah dari Mahatma Gandhi gitu ya. Sebenarnya memimpin itu menderita. Gitu.
Ada benarnya. Memimpin itu menderita. Kenapa? Kalau Anda menuntut sesuatu dari orang lain tentang output, ya, atau sikap tertentu, maka Anda harus menunjukkannya lebih dulu, gitu. Ya. Dan kalau ada kesalahan itu, sekalipun itu bukan Anda yang melakukannya, tapi anak buah Anda yang melakukan, Anda yang akan tanggung jawab. Gitu. Ini sesuai dengan doktrin di militer, di tentara, ya. Pada dasarnya tidak ada pasukan yang salah. Yang ada adalah komandan yang tidak kompeten. Ya, gitu. Jadi ini pelajaran moral penting ya dalam memimpin itu ya. Kadang memimpin itu menderita. Kita harus lebih banyak berkorban dari orang lain. Ya, karena kita juga ingin orang lain juga mau mengikuti kita. Maka kita harus lebih dulu menunjukkan bukti-buktinya bukan dalam ucapan saja gitu ya, tetapi di dalam perilaku gitu. Gitu ya. Oke, berarti kayak emang definisi apa ya? Ya kita sebagai pionir lah ya yang menginisiasi terlebih dahulu. Kalau misalnya kita totalitas ya berarti yang lain juga mungkin terinspirasi atau termotivasi untuk ikut totalitas juga, yang pasti akhirnya juga timnya jadi yang totalitas gitu antara atas dan bawahan gitu. Mungkin Nah, pernah lihat ada simbol ya di banyak media gitu ya. Apa sih bedanya bos sama leader gitu? Oh iya, benar-benar. Bos itu kan cuma memberi perintah aja ya. Dia ada di belakang, cuma nunjukin aja ke orang sono. Gitu ya. Itu bos. Ya. Tapi kalau pemimpin itu bersama-sama melakukan. Jadi ada partisipasi yang tinggi juga. Gitu. Ya. Tapi nanti secara teknisnya ada yang disebut pelajaran tentang kepemimpinan situasional. Ya. Nah, karena pada dasarnya kan tipologi pemimpin itu dimensinya yang menjadi pembeda adalah dua dimensi. Pertama dimensi orientasi tugas, yang kedua dimensi orientasi hubungan. Gitu, ya. Nah, mungkin Anda pernah dengar istilah pemimpin otoriter, gitu. Pernah ya? Otoriter itu sebenarnya dia hanya orientasi tugas. Tidak ada orientasi hubungan. Hubungan baik apa kagak dia nggak pikirin. Yang penting lu kerjain ini gitu. Ya, itu yang disebut pemimpin orientasi tugas. Ya, istilah lainnya yang populer pemimpin otoriter. Ya. Kebalikannya gitu ya, adalah pemimpin yang orientasi hubungan. Orientasi hubungan. Yang penting hubungan baik gitu. Ya. Pokoknya akrab, baik gitu ya. Tapi tugas nggak dipikirin. Gitu. Ya, nanti tergantung kan anak buah macam apa yang akan Anda perlakukan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam pelajaran kepemimpinan situasional itu, kepemimpinan itu akan efektif jika, nah ini nih bagian pentingnya, gaya kepemimpinan kita itu sesuai dengan tingkat kematangan bawahan. Itu. Nah, tingkat kematangan bawahan itu ditentukan juga oleh dua faktor. Mau dan mampu. Ada tipe 1, gitu, tipe yang paling parah gitu ya, yaitu bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Kalau tidak mau dan tidak mampu itu, maka orientasi tugas dan orientasi hubungannya harus dipakai dua-duanya. Ya. Orientasi tugas itu untuk menghandle kekurangmampuan. Orientasi hubungan itu untuk menghandle kekurangmauan. Gitu maksudnya. Ya, ini ada dalam Paul Hersey and Kenneth Blanchard ya, dalam situational leadership. Malah sudah ada dua versi 1, versi 2 gitu ya. Ini workshopnya bisa sehari penuh ini. Ya. Ini ya. Betul. Kalau saya mau udah kenyang ikut workshopnya. Ya, dan sudah ngasih training banyak sekali gitu mengenai situational leadership itu ya. Jadi kalau kita punya karyawan tipe R1 itu atau M1, maturity level 1 ya. Maturity level 1 itu yang paling parah gitu ya. Yang kurang mau dan kurang mampu, maka kita harus pakai gaya yang orientasi tugas dan hubungannya dua-duanya dipakai gitu. Itu ya. Tipe 2 itu yang bagaimana? Yang
mau tapi kurang mampu. Mau tapi kurang mampu. Nah, berarti yang harus dipakai apa? Justru gaya otoriter. Gaya orientasi tugasnya harus tinggi untuk menghandle kekurang mampuan. Kalau kemauannya kan udah ada. Jadi kalau kemauannya sudah ada, nggak usah pakai orientasi hubungan. Gitu. Nah, udah pakai gaya otoriter. Ya, orientasi tugas. Ya. Yang ketiga nih, ya, M3 ya. Karyawan maturity level 3. Itu yang kebalikannya. Mampu tapi kurang mau. Ya, mampu tapi kurang mau. Jadi persoalannya bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau. Nah, yang kayak gini tuh dibalik gayanya. Ya, gayanya itu adalah orientasi hubungannya tinggi, orientasi tugasnya rendah. Ini yang disebut gaya participating. Jadi mesti dirangkul, yuk kita kerjain sama-sama, yuk gitu ya. Yuk, saya temenin deh. Ya, gitu. Orientasi hubungan. Kadang mesti diajak dulu makan bakso yuk. Itu ya. Ya. Ayo kita makan lotek sama-sama. Gitu. Ya. Gitu. Terakhir nih, ya bisa aja orientasi tugas dan hubungannya nggak dipakai dua-duanya. Delegasikan saja. Gimana lu aja deh. Ya, yang kayak gini bisa dipakai. Jadi dia yang disebut gaya delegating ya, atau gaya laissez-faire. Laissez-faire itu adalah ya udah nih, nggak diurusin. Itu gaya delegating itu hanya bisa dipakai untuk orang yang sudah mampu dan sudah mau dua-duanya. Gitu. Jadi sudah self-directed ya, udah self-directed. Udah pinter lah, udah punya inisiatif, udah mampu. Jadi nggak usah dimonitor. Kesalahan terbesar para pemimpin dan para manajer di banyak perusahaan adalah ini bagian pentingnya. Menggunakan gaya yang sama untuk semua orang. That's the problem. Ya. Jadi harusnya pemimpin yang efektif itu dia harus awali dengan mendiagnosis dulu, memprofilkan anak buahnya. Tipe mana dia, ya? M1, M2, M3, M4. Ya, dengan dua dimensi tadi, mau mampu tadi. Dan pasang gaya yang sesuai. Apakah harus pakai otoriter atau harus pakai demokrasi? Ya, demokrasi itu berarti participating kan? Ya. Gitu. Atau dua-duanya dipakai, gabungan gitu ya. Saya kalau dalam ngasih training selalu mengilustrasikan dengan simbol figur manusia ya, orang ya. Gaya otoriter itu saya pakai simbolnya Hitler. Kalau participating itu kan berbaik-baik, bager gitu ya. Itu saya pakai tokohnya itu adalah Mahatma Gandhi. Gitu. Jadi sebenarnya Hitler dan Mahatma Gandhi itu dibutuhkan, tapi dengan dua tipe manusia yang berbeda. Ya. Untuk orang yang kurang mampu, ya, harus kayak Hitler. Untuk orang yang kurang mau, harus pakai Mahatma Gandhi. Kalau kurang mau dan kurang mampu, gabungkan dua-duanya. Gaya Hitler dan Mahatma Gandhi-nya dipakai dua-duanya. Ya. Tapi kalau untuk anak buah yang sudah mau dan sudah mampu, nggak usah pakai gaya Hitler maupun Mahatma Gandhi. Suruh aja kerja sendiri. Udah. Itu, kayaknya udah selesai nih workshopnya satu hari ini. Ya. Udah cuman itu aja kok prinsipnya. Ya dalam workshopnya ada assessment, ya ada kita menilai diri sendiri, kita gayanya apa yang cenderung kita pakai seumur hidup tuh pakai gaya itu terus. Itu ketahuan nanti ada alat ukurnya. Ya. Gitu. Oke, berarti kayak ya sama sih di kesehatan juga ada sih Pak, kalau misalnya kita mau milih nih pasien yang tipe mana nih, pasien merah, kuning, itu triase dulu kan, pasti kita harus diagnosis dulu kan, ini orang ini harus diapain, orang ini harus diapain gitu. Berarti sama ya di kepemimpinan juga seperti itu ya, kita juga harus Kan itu bisa tahu nih kepemimpinan juga. Iya. Kepemimpinan dalam kesehatan ada mata kuliahnya juga Pak, Jangan. etika kesehatan. Oh, Gini, iya. kadang Nah, kita suka jadi salah mengerti, disangkanya kepemimpinan itu hanya dari atas ke bawah. Sebenarnya kepemimpinan itu kan 360 derajat. Bisa ke bawah, itu yang lazim ya.
dari atasan ke bawahan kan, memimpin kan. Tapi sebenarnya kan bisa ke pinggir juga, memimpin rekan kerja, ya. Sekalipun tidak ada hierarki, ya. Tapi yang lebih ekstrim lagi bisa juga dari bawah ke atas. Arif itu kalau pandai mempengaruhi atasan, Arif itu punya leadership kepada atasannya. Haikal tuh bisa kita mengarahkan atasan sehingga mau aja nurutin apa yang diomongin Haikal. Ya. Itu berarti sebenarnya yang jadi pemimpin tuh Haikal. Betul nggak? Ya. Itu yang disebut kepemimpinan 360 derajat. Dan itu ada bukunya dari John Maxwell itu. Ya. 300 kepemimpinan 360 derajat. Jadi jangan menyempitkan makna kepemimpinan itu hanya hierarki, ya, atas ke bawah. Itu bisa juga ke pinggir, ke samping, malah dari bawah ke atas. Ya, itu 360 derajat. Intinya adalah influence and trust. Influence and trust. Anda bisa mempengaruhi sehingga orang percaya, ya, sekalipun tidak ada hubungan dengan struktur organisasi, ya, berarti Anda sudah menjadi pemimpin. Ya, yang utamanya adalah kalau orang sudah mau ngikutin Anda, kan gitu ya. Karena tadi di awal saya bilang bahwa ciri utama pemimpin dan bukan pemimpin itu adalah punya pengikut enggak gitu. Itu aja yang paling penting. Punya follower enggak gitu, ya. Jadi lihat aja Instagramnya, Facebooknya, gitu ya. YouTube-nya itu banyak follower enggak gitu. Kalau banyak followernya ya berarti dia seorang leader. Makanya yang disebut apa ya, selebgram itu, ya. Ya, atau orang-orang yang punya podcast yang diikuti banyak orang kayak Deddy Corbuzier, ya, atau Atta dan sebagainya, itu sebenarnya seorang leader dia itu. Dia memiliki pengikut yang banyak. Dalam arti luas ya gitu ya. Oke, wah, menarik banget ya. Jadi emang 360 derajat, berarti nggak masalah ya Pak ya kalau misalnya seorang bawahan gitu, terus kayak ya minta tolong gitu ke atasan gitu. Soalnya kan emang kan zaman sekarang kan anak-anak muda itu paling ya patokannya hierarki kan ya Pak. Maksudnya struktural gitu intinya. Jadi kalau misalnya punya jabatan yang tinggi ya udah ya istilah kasarnya berhak lah nyuruh-nyuruh bawahan gitu. Kayak bawahan nggak boleh ngomong apa-apa gitu misalnya kayak gitu. Dan saya baru tahu juga ternyata bisa dua dimensi antara kemauan dan kemampuan gitu antara dua itu. Nah ini pertanyaan menarik sih. Nah kalau misalnya di tengah-tengah proses itu, misalnya bawahan kita udah dia tipe yang 2 kalau tidak salah, dia yang punya kemampuan tapi mungkin kemampuannya kurang gitu. Tahu-tahu di tengah proses itu setelah kita nerapin kepemimpinan yang berkaitan erat dengan hubungan, itu kemauannya jadi sudah mau lah intinya gitu. Berarti kita bisa switching lagi ya Pak metode kepemimpinan ini. Betul. Makanya kepemimpinan efektif itu ya kalau berbasis konsep situasional. Kepemimpinan itu adalah kepemimpinan gaya bunglon. Kayak bunglon. Jadi intinya gini, jangan menggunakan satu gaya yang sama untuk semua jenis orang dan untuk semua situasi. Karakter organisasi juga pengaruh sih. Seperti di organisasi militer ya. Pasti organisasi militer itu lebih banyak orientasi tugas. Ya, karena basisnya komando. Ya. Nah, kalau militer itu pasti sebagian besar komandan itu otoriter. Udah pasti. Karena karakter organisasinya memang mengharuskan begitu, ya. Nah, tapi kalau di organisasi yang bukan militer, ya, itu kan lebih terbuka, ya. Kemungkinan menerapkan gaya yang lain, begitu, ya. Tapi saya kira sih di militer pun mungkin tidak se-ekstrim itu bahwa semuanya otoriter, enggak, ya. Ada sih komandan-komandan yang sangat humanis, gitu ya, yang ya, mau jadi pendengar yang baik, itu ada, ya. Cuma kalau kita lihat sebagian besar yang namanya jenderal-jenderal itu pasti dengan ya saya perintahkan, wah, kan gitu. Ya. Tidak bisa, jarang sekali. Menurut kamu bagaimana? Kan jarang ada kalau jenderal ngomong kayak gitu. Menurut kamu gimana? Baiknya gimana ya? Oh, nggak bisa. Bukan jenderal kayak gitu. Gitu ya. Bukan jenderal. Gitu. Oke, berarti emang harus adaptable lah istilahnya ya Pak ya untuk berbagai Adaptif, situasi. ya, betul. Adaptif ya, benar. Nah, tadi kan udah mungkin nyinggung juga soal pemimpin yang efektif gitu.
Nah, gimana sih Pak Dadang caranya kita menciptakan kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi? Apakah hanya dengan adaptif tadi aja atau dengan beberapa mekanisme lain gitu? Pencapaian sasaran organisasi itu memang tidak hanya single faktor, misalnya hanya faktor kepemimpinan itu ya, tapi juga ada hal-hal lain. Ya. Yang terutama sih sebenarnya adalah regulasi dan SOP yang jelas. Ya. Regulasi dan SOP yang jelas. Setidaknya mengurangi rasa ketidakpastian. Ya, gitu. Kan kadang kalau instruksi nggak jelas itu orang akan ngelihat aturannya. Betul nggak? Kamu dapat instruksi dari atasan, tapi kamu nggak menangkap esensinya apa. Nah, itu tuh bisa direduksi ketidakpastian itu dengan adanya regulasi dan SOP yang jelas. Betul nggak? Ya, udah, confirm, confirm. Ya, kalaupun ditegur kan kita bisa bilang, kan Pak SOP-nya begini. Ya, kalau Bapak memberi perintah tidak sesuai SOP, berarti Bapak melakukan kesalahan. Betul nggak? Gampang sekali gitu kita berargumentasinya. Tuh, berarti Bapak melakukan kesalahan. Kalau Bapak ingin saya mengikuti perintah Bapak seperti itu, Bapak rubah dulu SOP-nya. Betul? Rubah dulu SOP-nya. Nanti jangan sampai diaudit saya jadi korban. Betul nggak? Itu ya, makanya juga pemimpin juga harus cerdas gitu. Jangan jangan konyol gitu. Ya nggak, memberi perintah tapi nggak sesuai SOP, nggak sesuai regulasi. Ya. Kan kita berorganisasi itu kan harus ada keteraturan, ketertiban. Betul nggak? Ya, gitu. Yang Oke, lain berarti apa? emang harus. Pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi fungsi pelatihan dan pengembangan itu kan untuk sebenarnya membantu para atasan sebenarnya. Anak buah yang kurang kompeten kan disupport ya supaya meningkat kompetensinya itu dengan satu program-program pelatihan dan pengembangan. Gitu. Ya. Yang lain adalah yang lebih sifatnya abstrak ya seperti visi dan misi yang jelas, nilai-nilai perusahaan, ya kan? Visi, misi, nilai-nilai itu harus dirumuskan juga dan harus disosialisasikan ya kepada para karyawan. Itu akan menjadi guidance. Gitu. Kebayang nggak kita bangsa Indonesia nggak jelas dasar negaranya apa? Hmm. Ya, alhamdulillah gitu ya. Sekalipun ada orang yang lupa nyebutin Pancasila, kadang saya suka aneh gitu ya. Aneh gitu. Tapi kemudian menjadi duta Pancasila itu kan sebenarnya banyak kekonyolan-kekonyolan gitu ya. Kalau saya ada produk dari pendidikan Orde Baru yang ya misalnya waktu SD ya. Pagi-pagi itu kita sebelum belajar baca Al-Fatihah dulu bareng-bareng gitu. Ya. Sehingga hafal di luar kepala Al-Fatihah itu termasuk dengan artinya. Mau pulang baca dulu surat Al-Wal Asri gitu. Kemudian tiap Senin upacara. Kita harus menyebutkan Sumpah Pemuda, diucapkan bareng-bareng. Ya. Apalagi Pancasila. Ya. Terus apa lagi? Pancasila. Kemudian juga disebutkan ya oleh teman kita yang jadi bertugas di upacara itu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ya mestinya sih dari SD sampai SMA dilakukan seperti itu tiap Senin gitu. Masa sih lu lupa Pancasila kebangetan gitu? Ya nggak? Itu dasar negara kita loh. Itu ibarat apa ya kalau orang Muslim itu kamu nggak hafal Al-Fatihah. Nah, terus sholatnya Iya, gimana dia? Ya nggak? Saya kira gitu. benar. Ya. Iya sih, benar. Jadi kayak yang tadi yang poin yang saya tangkap itu tentang terkait SOP. Jadi kayak emang harus ada aturan yang jelas ya Pak ya, yang Oh saklek ya. gitu, yang ajak gitu, supaya kita ada acuan juga nih kalau misalnya di perintah atau di instruksikan secara lisan kan mungkin kita juga harus mengacu pada yang udah aturannya gitu, SOP-nya gitu. Ya Dan kalau emang benar sih. dibikin ringkas kayak disebutkan ada 3 pilar penting ya di dalam Iya. organisasi. Pertama adalah people, kedua adalah culture, dan ketiga adalah sistem. Ya. Hmm. Jadi tiga-tiganya mesti dibangun dengan baik, disiapkan. People-nya, culture-nya, budayanya ya, dan juga sistemnya ya. Kalau people kan berarti kompetensi dan komitmen orang mesti dibangun ya melalui program-program yang tepat, pelatihan dan pengembangan, orientasi, onboarding, whatever lah. Banyak program-program kepegawaiannya yang harus dilakukan. Itu untuk mendevelop people. Yang kedua untuk
Culture-nya kan kita harus mulai dengan merumuskan nilai-nilai, visi perusahaan, misi perusahaan, ya. Kemudian juga mungkin kompetensi inti, ya. Core kompetensi yang harus dikuasai, Masa ya. Kemudian ya sistem. Sistem itu bicara apa? Regulasi, policy, SISDUR, SOP, ya, standar-standar itu harus disiapkan semua. Jadi harus bersinergi gitu. Tiga pilar utama itu, ya. Oke, thank you Pak Dadang. Nah, ini karena udah hampir 1 jam ya kita Ya, mau sampai berdiskusi jam berapa bersama nih? gitu. Wah, tapi emang menarik sekali sih bahasanya tentang leadership ini karena emang dari maksudnya dari saya SMA, dari saya SD bahkan itu udah mulai apa ya, ada gitu hubungan antara leadership kayak kita harus jadi ketua kelas itu juga sebenarnya salah satu contoh dalam kepemimpinan juga kan ya Pak ya, dan Betul, mungkin betul. kita berdiskusi dengan teman belajar dan ya, secara horizontal gitu dengan rekan gitu itu juga leadership juga gitu. Nah, Ya. mungkin yang pertanyaan terakhir nih, gimana sih Pak cara seorang pemimpin itu menjalankan kepemimpinan yang efektif dalam dunia usaha nih? Kan ini Pak Dadang di dunia usaha atau industri. Gimana sih caranya? Ya, poin-poin pentingnya sebenarnya benang merahnya tadi udah kita diskusikan ya. Dari mulai niat yang baik, niat ibadah dan niat memberi manfaat ke banyak orang. Ya. Diawali dari situ. Kemudian yang kedua, jalankanlah trilogi kepemimpinan tadi. Ya. Di depan memberi contoh baik, di tengah-tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan yang positif. Ya. Kemudian yang lainnya mungkin lebih teknis. Ya, lebih teknis itu misalnya tadi ya dengan konsep kepemimpinan situasional. Ya. Kenali anak buah Anda tipe apa, ya, dikaitkan dengan kemampuan dan kemauan masing-masing, dan Anda pakai gaya yang tepat, yang sesuai. Ya. Apakah Anda harus otoriter? Apakah Anda harus demokratis? Apakah harus dua-duanya? Otoriter iya, demokratis iya, atau Anda harus mendelegasikan lebih banyak kepada bawahan? Itu bergantung kepada kecocokan Anda dengan eh, sifat bawahan, karakter atau maturity level dari bawahan. Itu pasti akan efektif kalau kita matching gitu ya, sinkron gitu ya. Dan yang utama juga tadi kita nggak bisa jalan sendiri ya. Jadi kita harus juga dengan yang lain di perusahaan, termasuk dengan top management untuk menegakkan 3 pilar penting tadi gitu ya. People-nya, ya, culture-nya, dan sistemnya. Ya, harus dikembangkan dengan baik. Nah, kaitan dengan bisnis, ya sebenarnya bisnis ataupun bukan bisnis, ada organisasi nirlaba, organisasi laba. Menurut saya sama aja sih, sama saja. Dua-duanya kan yang penting harus bisa bertahan hidup dan berkembang, gitu kan? Nah, cuma kalau bisnis itu kan berarti ada unsur profit di situ, profit. Ya, sekalipun kalau organisasi-organisasi non profit pun juga sebenarnya tetap harus ada lebih. Cuma nggak boleh dibilang profit. Nggak boleh dibilang. Ya, mungkin disebutnya apa ya kalau koperasi namanya sisa hasil usaha. Udah nggak lihat tidak disebut profit gitu. Tapi kan kalau nggak ada lebihnya kan nggak bisa berkembang. Ya, ya. Mungkin satu hal yang paling penting yang sangat mewarnai dunia bisnis itu adalah kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan itu yang paling utama. Ya, jadi jangan kecewakan pelanggan. Kalau enggak, mereka akan membuat Anda bangkrut. Itu yang paling penting ya. Itu. Oke, wah berarti udah banyak banget nih dapat apa ya, wawasan terbuka banget nih. Aku juga sebagai seorang yang mungkin sering banget ada berada di suatu organisasi gitu, menjadi mau baik kita menjadi bawahan ataupun menjadi seorang atasan itu jadi tahu nih 3 pilarnya, terus habis itu triloginya, dan ternyata kalau misalnya kayak gitu tuh harus ada situasional juga cara kepemimpinan yang kita pakai gitu, kita terapkan dalam organisasi kita. Terima kasih banyak Pak Dadang, mungkin terima kasih Sama-sama. juga buat Arif. Mungkin teman-teman yang udah dengerin podcast ini jangan lupa diterapin apa yang sudah kita diskusikan bersama gitu. Kalian bisa catat juga ataupun kalian bisa dengerin podcast ini setiap hari gitu biar terngiang-ngiang nih kata-kata Pak Dadang gitu Ya. kan. Mungkin ada kata-kata penutup dari Arif mungkin. Oh iya, baik. Paling ini aja yang tadi terakhir tentang dunia usaha. Perlakukanlah karyawan itu atau bawahan itu seperti klien. Hmm. Karena sejatinya
klien itu akan bertemu juga dengan karyawan kamu. Bukan Ya. hanya dengan pimpinan, tapi juga Hmm. dengan karyawan. So, ketika klien bertemu dengan karyawan dengan etis, dengan baik, gitu kan, sesuai dengan budaya perusahaan yang baik, itu pun akan menjadi branding dan juga trust bagi klien. Demikian. Oke. Wah, mantap Bro Ari. Terima kasih. Oke, mungkin ini penghujung dari podcast kita pada siang hampir mencapai siang pagi mencapai siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Mungkin terakhir kita mau dokumentasi dulu, mungkin boleh kita berfoto bersama gitu biar cakep lah. Biar ada dokumentasinya. Mungkin Kak Ari bisa bantu foto kali. Oke. Sebentar, ininya gimana ya? Gini. Siap. Hitung 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi atau udah? Boleh, sekali lagi. Sekali lagi, boleh. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik. Oke, thank you banget Kak Ari, thank you banget Pak Dadang Budiaji Sama-sama. yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, wawasan dan juga nasihat-nasihatnya. Ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi menjalani kehidupan di luar sana, baik itu kehidupan sekolah, kuliah, kampus, karena tentang leadership, tentang ethical and effective leadership ini bakal kepake banget dimanapun kalian berada gitu pastinya. Thank you banget buat teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya gitu. Kalau misalnya masih ada. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Pak Dadang. Haikal. Yuk. Oke.